Halo Sobat Ekspor, kalau kita bicara soal perdagangan internasional, pasti kebayang prosesnya yang rumit kan? Mulai dari produksi, pengemasan, sampai distribusi ke berbagai negara. Tapi, ada satu hal kecil yang sering banget diremehkan. Padahal inilah yang bisa menentukan produkmu tembus pasar global atau malah ditolak. Bayangin deh, produkmu udah oke, kemasannya keren, harganya kompetitif. Tapi, pas mau masuk retail modern atau ekspor ke luar negeri, tiba-tiba ditolak. Salah satu alasannya sederhana, produkmu tidak punya barcode yang sesuai standar internasional. Makanya, di video ini kita bakal bahas barcode GS1, identitas resmi produkmu di mata buyer internasional. Simak sampai akhir ya. Jadi gini, Sobat Ekspor, barcode GS1 itu ibarat KTP-nya produk kamu. Secara teknis, barcode GS1 adalah sistem identifikasi global yang digunakan di lebih dari 100 negara. Setiap produk punya nomor unik yang terhubung ke data resmi produsen, sehingga identitas produkmu jelas bagi buyer dan sistem distribusi internasional. Tanpa barcode GS1, produk bakal sulit masuk ke rantai distribusi global. Karena itu, GS1 jadi kunci utama biar produkmu bisa diterima di pasar internasional. Nah, dalam praktiknya, ada beberapa jenis barcode GS1 yang biasa digunakan di dunia usaha. 1. EAN 13 atau Europe Article Number 13 adalah barcode yang ditempel pada kemasan primer atau produk utama dan biasa digunakan untuk pengkodean produk yang dijual secara komersial. Tipe ini terdiri dari 13 digit angka yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu nomor sistem, kode manufaktur, kode produk, dan digit cek. 2. ETF adalah barcode yang digunakan pada kemasan sekunder seperti kardus produk. Fungsinya untuk kontrol inventory dan distribusi dengan struktur kode yang terdiri dari 14 digit angka yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu digit indikator, GS1 company prefix, item reference, dan cek digit. 3. GS1128 adalah barcode berbasis kode 128 yang bisa menyimpan banyak data, seperti GTIN, tanggal kedaluarsa, batch, hingga berat produk. Umumnya dipakai di logistik untuk palet, kontainer, atau label pengiriman. Strukturnya mencakup application identifier, company prefix, item batch number, dan cek digit. Selain jenis-jenis tadi, manfaat barcode GS1 juga besar banget untuk bisnis dan ekspor. Distribusi global lebih mudah, dipercaya buyer internasional, produk lebih profesional, tracking dan transparansi jelas. Dan manfaat ini bukan sekedar teori, tapi contohnya nyata banget di lapangan. Kalau mau ekspor makanan ke Jepang atau Australia, barcode GS1 wajib biar bisa masuk supermarket. Untuk fashion dan aksesoris di marketplace besar seperti Amazon atau eBay, barcode ini juga wajib supaya produkmu tercatat resmi. Gak ketinggalan juga kosmetik dan produk kesehatan. Buyer luar negeri hanya terima yang resmi pakai GS1. Nah, Sobat Ekspor, sekarang kamu sudah paham, barcode GS1 bukan sekadar garis hitam putih, tapi identitas resmi produkmu di pasar global. Dengan barcode ini, produkmu lebih mudah diterima buyer internasional, retail besar, dan e-commerce global, sekaligus meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas usaha. Sayangnya, masih banyak UMKM yang mengira barcode cuma label hiasan. Padahal, tanpa barcode GS1, produk kalian bisa ditolak buyer, atau bahkan tidak bisa masuk ke sistem penjualan modern.
Tapi ada kabar baik. Kalian bisa dapat barcode GS1 secara gratis dengan datang ke booth Export Indonesia di Trade Expo Indonesia 2025. Catat tanggalnya, 15–19 Oktober 2025. ICE DSD City, Tangerang. Jadi, siapkan produkmu. Datangi booth EEI dan bawa produkmu melangkah lebih jauh ke pasar global. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tetap semangat dan salam ekspor!